Guru KKR, puji Tuhan dah boleh bertemu kembali di hari ini. Kami coba bagikan yang menjadi materi kita untuk kebaktian Minggu 11 Mei, ya. Kalau kita perhatikan nanti sesuai dengan buku pedoman Guru KKR, ada pun yang menjadi materi pengajaran di kebaktian Minggu KKR tanggal 11 Mei, itu bahan Alkitabnya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33, lalu ada bacaan remaja Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, dan ada ayat hafalan Amsal 13 ayat 20, dan temanya itu ada 3 bagian, kami lihat dalam buku kita. Pertama untuk kelas balita dan anak kecil, berteman, lalu anak tanggung, bijak berteman, dan remaja, bijak dalam pergaulan. Lalu kami coba rangkum yang menjadi tujuan dari setiap kelas ataupun firman Tuhan akan disampaikan kepada adik-adik kita ini. Yang pertama adalah supaya anak dapat menceritakan pengalaman berteman, ya. Lalu yang kedua, anak dapat mendaftarkan contoh-contoh perbuatan yang bijak dalam berteman. Yang ketiga, anak dapat menyebutkan nama teman-teman mereka yang baik, kan gitu ya, yang mereka rasakan punya pengaruh yang positif dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyatakan tekad untuk bijak dalam berteman, boleh melalui kata-kata mutiara ataupun poster. Lalu ada lagu tema, di sini beberapa lagu, ada lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, Halo Apa Kabar, Dalam Yesus Kita Bersaudara, dan lagu Marilah Teman Kita Bernyanyi, yang tadi sudah sama-sama kita nyanyikan. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu, ini singkat-singkat ya. Jadi kami bacakan aja. Pertama dulu bahan Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Itu bahan Alkitab kita. Lalu ini ada bacaan remaja dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ini termasuk nats yang cukup terkenal, yang sering juga menjadi bahan kepada kita dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita, yang judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Itu dua bahan kita, baik untuk bahan Alkitab di setiap kelas dan tambahan bacaan untuk anak remaja. Sekarang kita mau lihat ya, para pelayan KKR tentang penjelasan bahan Alkitab kita. Kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi seperti kita ketahui, seperti judul suratnya atau judul kitabnya, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kita sama-sama tahu kota Korintus pada masanya adalah kota kosmopolitan ataupun kota metropolitan yang sangat kaya dengan budaya, kaya dengan keberagaman, ya, kaya dengan intelektual, terkhususnya budaya Yunani. Tapi di tengah-tengah kekayaan pengaruh budaya, juga ternyata mereka mengalami moralitas yang longgar. Karena otomatis yang beragam gitu ya, terkadang aturan-aturan yang berlaku tidak terlalu ketat kan gitu ya, karena terlalu campur pasti tradisi-tradisi ataupun aturan-aturan dari setiap budaya, setiap suku kan gitu ya. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kota Korintus. Dan sudah pastinya ini juga berpengaruh dalam gereja kan gitu ya. Maka kita lihat dalam pasal 15 ya yang menjadi teks kita untuk bahan kebaktian KKR. Kalau kita lihat nanti secara gambaran umum ya, konteks dari pasal 15 ini adalah Paulus membahas tentang kebangkitan tubuh.
Dan seperti kita ketahui bahwa kebangkitan tubuh itu bagi orang percaya itu sulungnya adalah Yesus Kristus, kan gitu ya. Jadi seperti kita ketahui Yesus mati tapi pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut, dan kita sama-sama tahu kebangkitan Kristus itulah sebagai inti dari iman Kristen. Sebab kalau hanya sampai Jumat Agung, berarti apa yang menjadi misi Tuhan itu tidak berhasil, kan gitu ya, kepada kita umat manusia. Dan kita sama-sama tahu kebangkitan hari Paskah itu kita rayakan sebagai puncak iman kita. Maka kenapa yang dulu orang Yahudi melakukan ibadah di hari Sabat, di hari Sabtu, maka kita orang Kristen di hari Minggu. Kenapa? Karena kita selalu merayakan kebangkitan Kristus itu, kan gitu ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan hanya sebatas sebagai pahlawan, tapi dia sang juru selamat itu. Jadi itulah yang dibahas oleh Paulus dalam konteks pasal 15, bahwa Kristus sudah bangkit pada hari ketiga, maka setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan tubuh ya pada saat nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Tapi kita lihat ya ada tantangan ternyata di tengah-tengah kayanya budaya, kayanya kepercayaan di sekitar orang Korintus pada saat itu, maka muncul ya ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa wah tidak ada itu, kan gitu ya. Tidak ada kebangkitan orang mati. Ya mati-mati saja masuk ke Seol, kan gitu ya, ke dunia orang mati. Maka di ayat 33 inilah kan gitu ya, bagaimana Paulus coba menekankan bahwa apa yang diperkatakan oleh orang-orang tersebut adalah hal yang sesat dan itu membahayakan kehidupan rohani dan juga kehidupan moral jemaat pada saat itu karena sudah tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada eh, orang-orang Kristen pada saat itu. Maka dengan kata lain, ya John Calvin coba mengomentari teks yang disampaikan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 33 ini bahwa Paulus mau mengingatkan jemaat pada saat itu, orang-orang percaya pada saat itu, termasuk kita saat ini, untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebab dari situlah bisa datang kerusakan yang nyata dalam kehidupan orang Kristen. Jadi dengan kata lain, kalau kita hidup mendengarkan apa pendapat-pendapat yang salah, yang sesat dari orang sekitar kita, itu bisa mempengaruhi kita juga akhirnya bisa sesat, kan gitu ya. Maka kenapa tadi di 1 Korintus 15 ayat 33, Paulus tekankan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengan kata lain, orang-orang Kristen pada saat itu dianjurkan, diingatkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, khususnya tentang kebangkitan tubuh ya. Lalu apa pesannya kakak, abang guru yang bisa sampai kepada kita semuanya? Pertama adalah Tuhan memanggil kita para pelayan bukan sekedar mengajar cerita Alkitab. Ya, kakak dan abang semuanya. Tapi bagaimana lewat pengajaran yang kita lakukan, yang kita sampaikan, kita membentuk hati dan karakter anak-anak dalam terang firman Tuhan. Untuk itu diharapkan bagi setiap kita, mari ya terbebanlah membimbing adik-adik kita untuk mengenal mana yang benar dan yang salah. Kan gitu ya, dari setiap firman Tuhan yang kita sampaikan, kita mengarahkan mereka untuk memahami itu. Dan juga mengarahkan mereka untuk menguatkan tekad mereka untuk memilih teman yang membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Sesuai apa yang menjadi tema kita dan juga firman Tuhan nats kita pada minggu ini. Lalu kita sama-sama tahu ya, bahwa anak-anak itu lebih banyak meniru, lebih mudah meniru daripada mendengar, kan gitu ya. Makanya ada ungkapan mengatakan bahwa anak-anak itu peniru ulung. Maka karena itu, kehidupan kita para pelayan adalah pelajaran yang terbesar bagi mereka. Oleh karena itu diharapkan jadilah pribadi yang bijak, ramah dan selektif dalam bergaul agar mereka melihat bahwa hidup dalam kebenaran itu mungkin dan indah gitu ya. Jadi ketika dia melihat bagaimana pergaulan kita ya, bagaimana kita selektif dalam memilih teman dalam artian hal orang-orang yang benar ya, bukan berarti akhirnya kita mengkotak-kotakkan orang, bukan. Tapi hidup dengan orang-orang yang benar, hidup dengan pergaulan yang sehat, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka harapan itu memunculkan harapan bagi adik-adik kita bahwa hidup dalam kebenaran itu sesuatu yang mungkin dan indah. Lalu yang ketiga,
Benar, kita tidak bisa mengontrol setiap pergaulan anak-anak kita, sebab mereka jauh dengan kita ya, mereka hidup dengan keluarga mereka. Tapi kita, para pelayan, bisa mendampingi mereka lewat doa. Maka dari itu, mari setiap kakak, abang, guru, terbebanlah, kan gitu ya. Harapan kami pelayanan kita tidak berhenti hanya di hari Minggu, atau di hari Minggu saja. Tapi mari setiap hari-hari kita, apalagi ketika hari Minggu kita melihat ada anak-anak yang khusus untuk didoakan, mari bawa itu dalam doa-doa kita, supaya mereka semakin dikuatkan oleh Tuhan dan akhirnya mampu berkata tidak kepada pergaulan yang buruk dan ya pada hal yang benar. Itu pesan kepada kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan pengajaran di kelas balita dan anak kecil. Tema seperti yang kami sampaikan di awal tadi adalah berteman, ya, berteman. Ajak anak-anak kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, setelah itu kami coba mengusulkan, kami tadi coba cari-cari lagu, ya kami merasa ini agak cocok lah ya. Nanti silahkan kalau ada lagu yang lain lagi silahkan ya, kakak abang guru, ajak anak-anak kita bergerak ya, bernyanyi sambil bergerak, mentega dan roti, kan gitu ya. Semua sudah tahu dengan lagu ini. Setelah selesai menyanyikan lagu ini mungkin diulangi 2 sampai 3 kali gitu ya karena kan di kelas balita dan anak kecil pasti senang ya kalau yang namanya beraktivitas, bergerak kan gitu ya. Setelah itu tanya adik-adik berdasarkan lagu bagaimana yang dimaksud dengan berteman. Kan gitu ya sesuai dengan tema kita di minggu ini. Lalu nanti dia pasti menjawab lah ya, berlomba menjawab, dengarkan semuanya. Lalu kita bilang, ya berteman itu seperti mentega dan roti. Ya saling melengkapi. Ketika roti dikasih mentega, jadi enak kan gitu ya, nikmat, jadi bagus. Begitu juga seperti baju dan celana atau rok atau pakaian, juga begitu. Ya, ketika kita hanya pakai baju, tidak pakai celana, malu kan gitu ya. Jadi berteman itu saling mendukung ke hal yang baik, hal yang positif, hal yang benar kan gitu dia. Tidak seperti cerita ada teman kita namanya Riko kan gitu. Nanti kamu ceritakan cerita sederhana, tapi boleh kamu ceritakan dengan ekspresif dengan menggunakan gambar. Boleh dilengkapi ya, carilah gambar anak laki-laki si Riko, dan buatlah temannya yang nakal kan gitu ya. Setelah itu katakan bahwa eh, Riko ini anak yang baik, anak yang rajin, yang suka datang ke sekolah minggu, ke KKR, tapi kemudian ikut temannya yang suka membantah, tidak mau berdoa, dan mengejek guru. Akhirnya Riko terpengaruh kan gitu ya. Tapi dengan lambat laun orang tua mengajari, guru mengingatkan, akhirnya Riko sadar, lalu akhirnya dia memilih berteman dengan anak-anak ataupun teman-temannya yang rajin, yang sayang kepada Tuhan. Ini ceritanya nanti boleh singkatkan gitu. Nah, sebagai penutup ya kami boleh sarankan, boleh juga nanti dengan aksi-aksi yang lain ya, seperti yang dituliskan oleh buku kita di bimbingan kita. Tapi ini juga ada tawaran dari kami. Terakhir nanti bikin pertanyaan kepada adik kita, siapa teman yang baik kan? Setelah kita menjelaskan, kita tanya. Oleh karena itu, dari cerita yang sudah kita dengar, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, dari lagu yang kita nyanyikan, kakak dan abang guru mau bertanya, siapa teman yang baik? Kan gitu ya. Arahkan jawaban anak-anak yang sayang Tuhan, suka menolong, jujur, dan tambahkan lagi nanti poin-poin hal yang positif kan gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan kalau ada teman yang nakal? Kan gitu ya. Jawabannya kita arahkan tidak ikut-ikutan, tapi juga harus tetap kita doakan teman kita tersebut, kan gitu ya, supaya dia berubah, supaya tidak nakal lagi, kan gitu dia. Lalu yang ketiga, siapa yang bisa bantu kita untuk pilih teman yang baik? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Karena itu kita juga perlu berdoa setiap hari supaya Tuhan kelilingi kita dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang sayang sama Tuhan Yesus. Jadi itu yang bisa kami tawarkan untuk kegiatan pengajaran di kelas balita dan anak kecil. Sekarang kita masuk di kelas anak tanggung dan remaja. Tema anak tanggung bijak berteman sama sebenarnya pengertiannya di anak remaja bijak dalam pergaulan. Baca Alkitab seperti biasa, baik bahan Alkitab untuk anak tanggung dan tambahan nanti bacaan remaja. Kami mengajak abang kakak guru yang bertugas boleh membuat simulasi atau aksi lah ya kepada adik-adik kita untuk mereka mengambil keputusan lebih memahami teman yang baik, teman yang jahat. Jadi silahkan guru membuat 2 kertas besar ya di kertas HPS pun bisa, tapi gede gitu ya.
satu kertas judulnya teman baik, lalu satu kertas lagi teman yang jahat. Lalu diletakkan di tempat yang berlawanan, yang berbeda kanan dan kiri kan gitu ya. Setelah itu guru menyebutkan contoh sikap perilaku seperti mengajak berdoa, mengejek orang, berbagi makanan, bolos sekolah, dan nanti tambah-tambahkan lagi apa contoh yang mau kamu bikin. Dan silakan ya, ini nanti agak riuh sedikit tapi nggak apa-apa gitu ya, biar meriah kan gitu. Kalau kalau kakak dan abang guru mau praktekkan, eh, kita bilang mengajak berdoa. Jadi itu teman yang baik atau yang jahat. Jadi silahkan nanti anak berlari ya ke sisi mana yang mereka pilih, teman baik atau teman yang jahat kan gitu ya. Kalau mengajak berdoa otomatis mereka akan lari ke teman yang baik gitu kan. Lalu kalau teman yang jahat mungkin nanti dibariskan supaya ke kanan atau ke kiri nggak sampai lari-lari gitu juga bisa kan gitu ya. Nah, setelah itu tanyakan alasan mereka kenapa memilih bahwa itu teman yang baik dan itu teman yang jahat. Jadi dengan kata lain kita mengajak mereka lebih apa ya, memahami tentang konsep orang baik dan orang jahat. Jadi itu melatih mereka berpikir cepat dan membedakan pengaruh baik dan buruk dalam pergaulan. Sehingga harapan kita nanti simulasi itu melatih mereka, seperti kami sampaikan di sini, melatih mereka untuk berpikir cepat. Loh, ini kalau ada teman yang suka bolos, ada teman yang pelit, ini berarti ini jahat ini gitu. Ini berarti ini harus didoakan ini. Berarti ini nggak usah harus terlalu dalam saya bergaul dengan dia. Jadi kita mengajari sensitivitas dari anak-anak kita memahami orang-orang di sekitarnya dengan simulasi yang kita lakukan ini. Nah, setelah itu jelaskan bahan Alkitab 1 Korintus 15 ayat 33 seperti yang sudah kami sampaikan di penjelasan awal tadi. Setelah itu juga dijelaskan ya, setelah kita jelaskan tentang jangan sesat ya, pergaulan yang tidak sehat yang menyesatkan itu bisa membuat kita tidak sehat, tapi harus juga dijelaskan kepada adik-adik ya, dijelaskan kepada adik-adik supaya nggak bablas gitu maksud kami ya kakak abang guru, sehingga akhirnya nanti eh, dia orangnya ini gitu ya eksklusif gitu. Harapan kita, tema kita hari ini bukan mau mengantarkan adik-adik kita menjadi orang eksklusif atau pilih-pilih teman gitu, nggak sebatas itu. Tapi bagi Ningka Mindai, gimana supaya mereka boleh sensitif kan gitu ya. Oh ini ternyata temanku ini nggak sehat, ini bisa jadi toksik sama aku ini. Oleh karena itu dia bisa mengambil sikap kan gitu dia. Jadi kenapa? Karena apapun ceritanya, setiap kita anak-anak Tuhan itu dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Dimanapun kita berada kan gitu ya. Terang itu berguna ketika berada di gelap. Garam itu juga berguna ketika rasa yang belum yang makanan yang belum ada rasa lalu kita kasih garam kan begitu. Itu harus tetap poin penting kita pegang. Ya kita menjadi terang dan garam. Tapi dalam hal ini juga kita harus bijak memilih teman dekat kan gitu ya yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak bisa dipungkiri kita manusia ini punya karakter sambil saling mengambil sifat kan gitu ya, saling tarik menarik karakter. Sehingga akhirnya kalau teman bergaul kita itu, teman orang-orang yang dekat kita itu adalah orang-orang yang nakal, yang jahat, ya lambat laun pasti kita juga akan menjadi sama seperti teman kita. Maka ada pepatah katakan begini, mungkin kalian pernah dengar, tunjukkan siapa temanmu, aku akan mengenal siapa engkau. Gitu ya. Sama juga ada ungkapan, tunjukkan apa buku yang sering kau baca, aku bisa menilai karaktermu. Kan begitu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Dan kita lihat juga Yesus sendiri sebagai panutan kita, sebagai Tuhan kita, dia juga bergaul dengan orang berdosa, ya. Semua Tuhan teman ditemanin, tapi ia tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Justru dia yang mempengaruhi mereka dan menjadi lebih baik. Jadi tetap poinnya bukan berarti pilih-pilih teman akhirnya kita jadi orang yang eksklusif, jadi akhirnya nggak mau bergaul dengan semua orang, bukan itu maksudnya, tapi bijak dalam memilih teman soal siapa yang akan mempengaruhi kita dalam keseharian kita. Nah, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ada tadi beberapa poin mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada dua jalan hidup, baik jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar menjauhi nasihat orang fasik, tidak duduk di kumpulan pencemooh, tapi senang akan firman Tuhan. Akhir dari kedua jalan itu berbeda, orang benar diberkati dan bertumbuh, sedangkan orang fasik binasa. Jadi sudah jelas Alkitab mengatakan bahwa orang benar dan orang fasik itu berbeda, ya. Kalau orang benar itu akan diberkati dan bertumbuh, sedangkan orang fasik itu binasa. Jadi tegaskan, tekankan ini kepada adik-adik kita, sebab firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pergaulan yang salah bisa merusak iman dan karakter kita, sekalipun kita sudah memiliki kebiasaan yang baik.
Tapi kalau kita bergaul terus dengan orang fasik, otomatis kita juga mudah dipengaruhi menjadi orang fasik. Oleh karena itu, ingatkan adik-adik kita untuk bijak dalam berteman, dalam bergaul. Itu berarti pertama, kita berani memilih teman yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kedua, tidak ikut-ikutan dalam dosa, seperti mengejek, membuli, curang, menyontek, atau berkata kasar. Ketiga, menjadi pengaruh baik bagi teman-teman, jadi terang dan garam. Dan keempat, menikmati firman Tuhan sebagai panduan utama, ya, bukan opini teman yang menjadi panduan kita, tapi firman Tuhan. Kan gitu ya, itu perlu ditegaskan, diulang-ulangi kepada adik-adik kita bahwa firman Tuhan yang menjadi panduan utama, bukan opini teman. Ada studi kasus kami lihat di sini, sama ya, mirip-mirip dengan Riko tadi ya, Riko yang kami ceritakan tadi di kelas anak balita dan anak kecil. Nanti juga bisa kamu ajak anak-anak untuk memberi pendapat di studi kasus ini tentang anak remaja yang bernama Aaron, kan gitu. Penutup ya, diajak Permata menyatakan tekad untuk bijak dalam pergaulan melalui poster. Jadi siapkan nanti kertas atau karton ya, kakak dan abang. Lalu ini boleh jadi pilihan kan gitu ya. Tekadku sebagai remaja bijak atau anak tanggung yang bijak. Aku memilih pergaulan yang membangun, bukan merusak. Contohnya, aku berani berkata tidak pada ajakan yang salah. Aku menjaga diriku dan menghargai orang lain. Aku berteman tanpa harus kehilangan jati diriku. Aku mau menjadi terang dan teladan di tengah-tengah teman-temanku. Lalu ada hashtag remaja bijak, teman sejati, hidup positif. Silahkan nanti yang mana mau dipilih silahkan. Yang penting ada tekad ya yang kita lakukan bersama adik-adik kita dalam menutup ibadah kita minggu ini. Jadi semangat melayani kakak abang guru, ini yang boleh kami sampaikan. Kiranya berguna bagi kita semua, Tuhan memberkati. Bujur.